Menanam kacang panjang merah di galon bekas bisa panen sebanyak ini. Hai teman-teman, kalian sudah pernah tanam atau konsumsi kacang panjang merah seperti ini? Saya akan membagikan tips menanam kacang panjang merah dari bibit sampai panen. Pertama-tama kita siapkan bibit kacang panjang merah yang sudah direndam 1 malam. Kemudian semai di pot polybag semai seperti ini dan tunggu bibitnya sampai tumbuh. Untuk menunggu bibitnya tumbuh, siapkan galon bekas yang sudah dipotong di bagian atas dan kemudian dicat sesuai selera kalian. Masukkan media tanam ke dalam galon. Untuk media tanam saya menggunakan campuran tanah, pupuk kandang, dan sekam bakar. Untuk perbandingan 1:1:1 ya teman-teman. Setelah media tanam terisi penuh, jangan lupa disiram. Dan selanjutnya saya akan membuat rambatannya ya teman-teman. Untuk rambatan saya menggunakan bambu ya teman-teman. Dan sebelumnya galon kita lubangi dengan mesin bor seperti ini. Kedua galonnya kita lubangi ya teman-teman. Ini yang saya video cuma satu aja. Kemudian kita siapkan bambu yang sudah dibelah. Dan untuk talinya saya menggunakan kabel tis seperti ini. Saya menggunakan kabel tis seperti ini karena kabel tis ini lumayan kuat ya untuk mengikat. Dan kabel tis yang saya gunakan ukuran 50x300. Ini bambu saya pasang melintang seperti ini karena ini nanti untuk menahan tiang ya teman-teman, biar tiangnya lebih kuat. Setelah terikat kuat, kemudian saya pasang untuk tiangnya. Untuk tiangnya saya buat kurang lebih 1,5 meter aja ya teman-teman, biar nanti kalau berbuah tidak tinggi untuk memetiknya. Untuk rambatannya kalian bisa contoh seperti yang saya buat ini, atau teman-teman juga bisa membuat sesuai selera teman-teman. Jadi untuk talinya saya menggunakan kabel tis semua ya, karena kabel tis ini kuat untuk di cuaca panas ataupun terkena air hujan. Dan ini hasil rambatannya seperti ini. Kemudian kita akan siapkan bibitnya ya teman-teman. Dan setelah kurang lebih 1-2 minggu, bibit akan tumbuh seperti ini ya teman-teman. Kemudian ini siap untuk dipindahkan di pot galon yang sudah kita siapkan tadi. Oke teman-teman, kemudian kita tanam bibitnya seperti ini. Dan untuk 1 pot galon saya tanam 2-3 bibit ya. Dan ini untuk galonnya saya tambah 1 karena saya pikir kalau 2 itu kurang ya. Dan saya letakkan di bagian tengah seperti ini. Dan setelah tertanam semua, jangan lupa disiram ya teman-teman. Dan untuk pemupukan ini belum saya beri pupuk selama 2 minggu ya, karena di dalam media tanam masih ada pupuk dasar yaitu pupuk kandang. Nah setelah sekitar 2 minggu pertumbuhan seperti ini, dan ini waktunya masuk untuk pemupukan pertumbuhan atau di masa vegetatif. Untuk pupuknya saya menggunakan produk POC dari Infarm ya. Dan untuk masa pertumbuhan gunakan pupuk POC untuk tanaman daun. Untuk dosisnya per liter air kita beri POC 2 pam ya, karena ini ada 2 liter saya beri 4 pam. Dan jangan lupa diberi miracle powdernya ya. Miracle powder ini berfungsi untuk menjaga struktur tanah dan untuk menggemburkan tanah. Jadi penyerapan nutrisinya nanti lebih maksimal. Dan lakukan pemupukan seminggu sekali ya teman-teman. Selanjutnya setelah kita aduk merata seperti ini, kita siramkan 200-300 per tanaman.
Dan setelah pemupukan, saya biasa melakukan perapian pada tanaman yang merambat tidak beraturan ya. Jadi ini saya atur biar lebih rapi. Oke teman-teman, biasanya di usia 30-45 hari setelah pindah tanam, tanaman akan mengeluarkan bunga seperti ini. Dan ini waktunya pemupukan diganti dengan pupuk generatif ya, atau pupuk pembuahan. Untuk pemupukan pembuahan saya menggunakan pupuk kimia dan pupuk organik cair ya teman-teman. Untuk pupuk kimianya saya menggunakan MKP dan KNO3 putih. Dan untuk dosisnya MKP 1 sendok makan dan KNO3 putihnya 1 sendok makan dilarutkan di dalam 1-2 liter air. Dan untuk penyiraman satu tanaman 200-300 ml air untuk minggu pertama. Dan untuk minggu berikutnya kita selingi dengan menggunakan POC dari Infarm untuk tanaman buah ya. Untuk dosisnya sama ya teman-teman, per liternya 2 pump. Karena ini 2 liter jadi kita kasih 4 pump. Dan jangan lupa miracle powdernya juga secukupnya. Dan jangan lupa diaduk hingga merata. Nah, setelah merata kita bisa siramkan 200-300 per tanaman. Untuk pupuk pembuahan saya biasa melakukan penyelingan ya. Yang pertama itu menggunakan pupuk kimia, minggu berikutnya menggunakan pupuk organik cair, dan minggu berikutnya pupuk kimia lagi, dan berikutnya pupuk organik cair lagi, seperti itu. Jadi diseling-seling gitu. Kalau teman-teman mau melakukan pemupukan dengan pupuk organik saja boleh, ataupun menggunakan pupuk kimia saja juga boleh. Itu sesuai selera teman-teman saja. Dan di minggu pertama setelah kita melakukan pemupukan dengan pupuk pembuahan, biasanya bunganya akan semakin banyak dan tentunya tidak akan rontok ya. Jadi menggunakan pupuk pembuahan itu mencegah agar bunga tidak rontok dan pembuahan bisa lebih maksimal. Dan kita bisa panen seperti ini. Alhamdulillah, dengan menggunakan atau memanfaatkan galon bekas seperti ini, kita bisa panen kacang panjang merah sebanyak ini. Cukup sekian, jika video ini bermanfaat jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo berkebun.